Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan. Program ini akan selalu memberikan informasi dan edukasi seputar kesehatan. Dan juga dengan setiap episodenya menyediakan tema-tema yang berbeda. Baiklah para pemirsa, kali ini kita akan membawakan tema yang sangat menarik dan teraktual, yaitu menjaga generasi bangsa dari stunting. Istilah stunting mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian orang. Padahal masalah kesehatan yang satu ini cukup umum terjadi di negara kita yaitu Indonesia. Bahkan stunting sendiri pernah menjadi masalah yang mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan melalui yang bertajuk Melawan Stunting. Secara umum, stunting adalah salah satu penyakit kronis yang mempengaruhi faktor pertumbuhan anak-anak. Lantas, penyakit seperti apakah stunting? Dan apa penyebabnya? Dan bagaimana cara mencegahnya? Baiklah, kita akan langsung bertanya dan berkenalan dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Milhan, spesialis obstetri ginekologi, konsultan Opginsos, Magister Manajemen. Halo Bapak. Halo Irsad. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, masih puasa terus sampai sekarang. Dari berapa nih? Udah mulai ke 19 atau 18 mungkin ya para pemirsa. Dan juga para pemirsa yang ada di rumah tentunya semoga sehat-sehat aja juga ya. Nah, amin. Kali ini kita akan membawa tema menjaga generasi bangsa dari stunting. Gini dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stunting itu sih dok? Stunting itu adalah suatu gangguan pertumbuhan kronis ya. Jadi bisa disebut pertumbuhan kronis di mana tinggi badannya tidak sesuai dengan pertumbuhan normal, dan biasanya dibarengi dengan adanya gangguan pertumbuhan kognitifnya. Itu yang paling penting. Ya, jadi yang paling penting itu ada gangguan perkembangan kognitifnya. Berarti ada pertumbuhannya gitu ya dok ya untuk yang stunting ini tersebut. Tinggi badannya kurang, kemudian tidak seharusnya gitu. Iya, dari usia yang kalau dari Kementerian Kesehatan dia ada dari rata-rata range tertentu untuk umur tertentu, tinggi badan dari sekian sampai sekian. Kalau melalui standar deviasinya atau min 2 dari standar deviasi itu udah stunting ya. Kalau sampai min 3 kurangnya dari standar deviasi nilai yang seharusnya, itu stuntingnya parah gitu. Kalau untuk tanda awal stunting itu seperti apa sih dok, dan sejak kapan biasanya sih dok? Ya biasanya sih kita dari dalam kandungan sudah bisa dideteksi bahwa ini kemungkinan stunting ya. Dari biasanya pertumbuhan janinnya yang kurang dari seharusnya, dari panjang badan janinnya yang kurang dari seharusnya ketika di USG. Kemudian pada saat lahir biasanya panjang badan kurang dari 48 cm, kita sudah aware ya, sudah harus perhatian bahwa ini ada kemungkinan ke arah stunting. Seperti itu. Nanti diawasi setiap bulan perkembangannya ya. Setiap bulan nanti akan ketahuan berapa ininya, pakai tabel ada tertentu untuk mendeteksi ini perkembangannya kurang dari normal atau tidak. Berarti ada ketentuannya juga ya dok ya, khususnya tinggi badan ya. Iya. Kalau untuk yang faktor penyebabnya sendiri dok, apakah dari masalah gizi itu juga bisa dok disebut dengan stunting itu dok? Sebentar ya, sebelum kita masuk ke arah sana tadi, titik tekannya juga ini stunting juga biasanya ada gangguan perkembangan kognitif. Gangguan perkembangan kognitif ini biasanya gangguan perkembangan otaknya, keterlambatan dalam hal fungsi memorinya. Memori misalnya memori jangka pendek, jangka panjang. Memori jangka pendek tadi misalnya gini, kamu tadi makan pagi makan apa, lauknya apa gitu kan. Nah kalau dia dengan lantang menyebut tempe sama
nasi putih sama telur dadar ya, dengan lantang ya, itu kan memori jangka pendeknya normal ya. Tapi ketika kita kejadian yang baru pagi tadi dia udah lupa, itu berarti perkembangannya memorinya agak terganggu. Kalau memori jangka panjang, misalnya kamu dilahirkan atau setahun yang lalu kamu ada kejadian apa kira-kira setahun yang lalu dengan kamu gitu kan. Nah itu jangka panjang kan. Ya kalau dia mungkin kira-kira tahun tadi ulun pergi pas bulan seperti ini liburan ke gitu kan. Gitu. Itu memori jangka panjangnya bagus. Kemudian juga fungsi kognitif yang kemungkinan bisa berkurang pada penderita stunting adalah kemampuan kosakata, kemudian juga perbendaharaan katanya juga nggak sebanyak yang normal. Itu juga termasuk kemampuan dia di dalam merencanakan dan memecahkan suatu problem ya. Jadi kalau misalnya anak itu misalnya dia punya itu disuruh ibunya misalnya cuci piring, tetapi misalnya piringnya misalnya yang dia ada kotornya banyak-banyak, ini gimana caranya? Langsung kasih sabun apa sebagainya kan, dia mungkin harusnya dia berpikir ketika kotorannya ini harus dibuang dulu baru dia bersihkan. Nah itu kemampuan berpikir ke arah sana tuh agak kurang dibanding yang tidak stunting gitu. Ini tuh salah satu tandanya juga ya dok, yang untuk dari anak stunting sendiri. Di samping tinggi badan yang kurang dari seharusnya. Kognitifnya juga ya dok ya. Dan kognitifnya, yang tadi saya sebutkan, kemampuan berpikir, kemampuan memori jangka pendek, jangka panjang, perbendaharaan kata, dan memecahkan suatu hal-hal yang ringan seperti itu. Iya. Kalau untuk dari masalah gigi itu sebenarnya ada nggak sih dok faktor penyebab dari stunting itu sendiri? Apa? Kalau dari yang masalah giginya itu, kalau indikasi masalah gigi, ada nggak sih faktor ke arah ke stunting itu menyebabkan juga sih dari stunting tersebut? Gizi. Ada jelas. Jelas kan gizi pada umumnya penyebab stunting itu bukan umumnya ya, memang di 1000 hari pertama kehidupan. Kapan itu Mas Irsyad 1000 hari pertama kehidupan? Dari lahir mungkin dari kandungan sudah. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu sejak dia hamil, sejak dia di dalam kandungan 9 bulan, kemudian sampai dia umur 2 tahun, gitu. Jadi 9 bulan ditambah sampai umur dia 2 tahun, itu 1000 hari. Nah 1000 hari pertama kehidupan ini dia akan menentukan dia ada kemungkinan stunting apa tidak. Untuk 9 bulan pertama di dalam kandungan, bagaimana gizinya dia, bagaimana konsumsi ibunya tentang makanan, kemudian vitamin untuk kehamilan adakah yang diminum. Nah itu juga mempengaruhi pertumbuhan janin yang bisa berpengaruh pada kehidupan setelah dia 2 tahun sampai dia berikutnya yang menentukan stunting apa tidak. Kemudian setelah dia lahir sampai dia 2 tahun juga berpengaruh terhadap kemungkinan stunting. Misalnya bagaimana gizinya, bagaimana karbohidratnya, bagaimana proteinnya, bagaimana vitamin dan mineralnya selama dia itu mempengaruhi. Karbohidratnya dari lauk pauknya, dari nasinya ya kan, kemudian dari karbohidrat itu dari nasinya ya, kemudian protein dari lauk pauknya, kemudian protein dari buah-buahan dan sayur, kemudian juga lemak juga harus ada dalam tubuh dari makanan-makanan itu. Nah itu akan mempengaruhi ke kehidupan dia, apakah dia terkena stunting apa tidak nantinya. Jadi dari kelahiran sudah ketika hamil ya dok ya ibaratnya. Ketika hamil sudah ditentukan. Iya sudah ada untuk masalah gigi tersebut ya dok ya. Terus dok kalau untuk bagi yang dampaknya terjadi jika seandainya ada stunting itu seperti apa dok? Dampak sendiri.
Stunting itu kan dampaknya ya terutama nanti dia akan terjadi gangguan metabolisme tubuh. Gangguan metabolisme tubuh misalnya gangguan metabolisme karbohidrat, bisa menyebabkan mungkin diabetes, gangguan dia metabolisme darah sehingga bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, pembuluh darah, ya kan. Kemudian juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif yang lain seperti itu. Tapi kalau untuk stunting sendiri itu sebenarnya bisa nggak sih kalau dicegah sih dok? Masih kita lanjut dulu apa mau dijeda dulu? Masih lanjut aja karena masih ada lagi banyak pertanyaan dok. Oh itu. Gimana? Apa pertanyaan tadi? Mencegahnya itu dok. Kalau mencegah stunting itu sebenarnya ada nggak sih dok? Nah, mencegah tadi kan kita harus tahu penyebabnya. Penyebabnya tadi yang saya katakan bahwa bisa dimulai dari dia dalam kandungan sampai 2 tahun setelah dia lahir. Nah, kalau untuk mencegahnya berarti penuhilah kecukupan gizi selama dia di dalam kandungan dan kecukupan gizi sampai dia 2 tahun setelah lahir gitu. Bagaimana mencukupinya? Kontrol teratur waktu hamil ibunya. Ibunya harus mengkonsumsi vitamin, harus mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, nasi, susu, lauk pauk yang cukup ya. Jadi tidak menurutkan keinginan ibunya ketika mual muntah tuh terus malas makan. Awal 3 bulan pertama hamil itu kan malas makan, mual ya kan. Ibunya harus memaksa untuk mau makan, minum agar supaya kecukupan gizinya cukup untuk bayinya, termasuk juga untuk ibunya. Nah, vitamin dari dokter, dari bidan juga harus diminum seperti itu. Dan dia setelah lahir, mencegahnya ya, konsumsi 4 sehat 5 sempurna pada bayi, pada balita itu juga harus komplit. Harus cukup. Jadi memang kita harus memperhatikan itu kecukupan bayi dan balita kita tentang makanannya. Ya, jadi mungkin dari segi gizi juga perlu diperhatikan ya dok sejak dari kita dalam kandungan bayi mau kesehatan bayinya ataupun ibunya juga ya dok ya. Betul. Untuk mencegah terjadinya stunting tersebut. Oke, baiklah para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita jumpa lagi setelah jeda berikut ini, tetap di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan. Bersama kita telah melewati gelombang demi gelombang pandemi COVID-19. Berdasarkan data update penanganan pandemi COVID-19 per Februari tahun 2022 ini didominasi oleh varian Omikron. Memang kasus varian Omikron naik melebihi varian Delta. Namun, keterisian rumah sakit dan angka kematian jauh di bawah tahun lalu. Dikarenakan mayoritas pasien terkonfirmasi Omikron memiliki gejala ringan, bahkan ada yang tidak bergejala atau OTG. Untuk masyarakat yang terpapar namun tidak memiliki gejala hingga bergejala ringan, sebaiknya melakukan isolasi mandiri sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan layanan rumah sakit yang diperuntukkan bagi pasien bergejala sedang, berat, dan kritis. Namun, perlu diperhatikan bagi lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, dan masyarakat yang belum divaksinasi memiliki potensi sakit kritis hingga kematian. Oleh karena itu, vaksinasi
dan protokol kesehatan menjadi proteksi terbaik melawan Omikron. Mari bersama-sama kita lawan Omikron dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi secara lengkap termasuk booster. Halo para pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak masih bertahan di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan dengan tema mencegah generasi bangsa dari stunting. Baiklah, kita akan lanjutkan bertanya dengan narasumber kita. Begini dok. Ya, silakan. Kita lanjutkan nih mengenai stunting ya dok. Ya. Jadi kalau orang itu dok ada punya berat badan dan tinggi badan yang kecil dok. Nah itu bagaimana sih kita membedakannya, itu termasuk stunting atau karena faktor genetik dari keturunan orang tua yang memiliki tubuh kecil itu dok? Membedakan itu. Jadi begini, kalau dia pendek memang harus dianamnesis dulu ya, digali dulu, diwawancarai dulu apakah memang ada faktor turunan ya. Ada faktor turunan. Kemudian biasanya kita curiga ini ya, pada stunting ini pada balita ya, pada bawah 5 tahun ini stunting apa enggak. Anamnesis dulu apakah ada faktor keturunan apa tidak. Kalau dia memang ada faktor keturunan, kita juga harus melihat apakah dia ada gangguan fungsi kognitif tadi yang seperti saya jelaskan, apakah dia ada keterlambatan dalam hal memori jangka pendek, jangka panjang, kemudian juga keterlambatan dalam perbendaharaan katanya tidak terlalu banyak, kemudian juga keterlambatan dalam berpikir hal-hal yang kecil ya, menghitung dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat, dan biasanya pada balita itu IQ-nya kurang dari 90 biasanya untuk yang ada stunting itu. Di samping tinggi badan yang kurang, IQ-nya fungsi kognitif tadi kurang. Ya, kalau diukur dengan IQ mungkin bisa kurang dari 90. Seperti itu. Mungkin dari diukur kognitifnya tadi ya dok ya, kurang dari 90 tadi bisa dinyatakan seperti itu ya mungkin. Ya. Dan perlu diketahui bahwa memang ada penelitian bahwa tubuh yang pendek itu bisa menurun hampir 60-70%. Tetapi dalam penelitian, dan hanya faktor lingkungan hanya sekitar 20-40% dalam ada penelitian. Tetapi dalam penelitian lain, faktor lingkungan sebaliknya yang lebih banyak. Faktor lingkungan tadi faktor gizi faktor yang kita bisa intervensi tadi, kita bisa berikan kepada janin dalam tubuh ibu hamil maupun setelah dia lahir selama 2 tahun pertama. Nah itu penelitian lain juga menyebutkan bahwa faktor lingkungan berpengaruh sekitar 60-70%. Berbanding terbalik dengan yang penelitian sebelumnya. Ternyata jadi artinya tubuh yang rendah, kalau dia memang ada gen tubuh yang pendek tadi, bisa diperbaiki dengan lingkungan. Lingkungan itu artinya makanan yang cukup, gizi yang seimbang, kemudian vitamin dan mineral yang bagus, itu akan memperbaiki kondisi orang tua yang kebetulan memang kurang tinggi. Nah, tetapi fungsi kognitifnya masih baik gitu. Jadi itu tidak bisa dikatakan stunting kalau dia fungsi kognitifnya bagus dan mungkin ada riwayat genetik memang pendek. Tapi jangan khawatir, misalnya ada keluarga atau orang tua yang, atau kita saat ini mungkin
tubuh kita pendek, kita jangan khawatir nanti anak kita pasti pendek, enggak. Karena itu tadi faktor lingkungan yang melalui makanan kita, asupan gizi ketika ibu hamil dan setelah dia 2 tahun pertama kehidupan bisa mencegah tubuh pendek tadi. Gitu. Berarti dari faktor lingkungan sendiri pun juga bisa mempengaruhi juga ya dok ya, untuk mencegah terjadinya stunting tersebut. Nah, untuk faktor lingkungan itu maksudnya faktor gizi yang kita berikan. Iya, dari gizinya segi gizinya ya dok yang untuk dikonsumsi. Untuk misalkan mencegah terjadinya stunting itu dok, bisa nggak sih dari berupa vitamin atau suplemen gitu dok? Ya, vitamin. Ya, bisa. Vitamin itu kan macam-macam, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, ya kan. Vitamin-vitamin itu sangat berpengaruh. Kalau vitamin A bagian juga untuk ini ya, membantu ya, di samping utamanya kan untuk penglihatan ya, vitamin A. Tapi dia juga bisa membantu pertumbuhan tulang, pertumbuhan sel-sel tubuh. Kemudian vitamin B. Vitamin B kan mencegah anemia, mencegah sel-sel otot kita rapuh. Anemia tadi kan, kalau anemia dia transportasi oksigenasi ke seluruh tubuh akan kurang, sehingga pertumbuhannya jadi jelas terganggu kalau dia terjadi anemia akibat kekurangan vitamin B. Kemudian ya anemia tidak hanya vitamin B ya, tapi zat besi juga bisa. Kemudian kalau vitamin C itu fungsinya untuk membentuk kolagen di tubuh, membentuk penyembuhan, mempercepat penyembuhan, pembentukan sel-sel tubuh di tubuh kita ketika kita sudah waktunya sel-sel berganti, sudah waktunya atau kita ada yang luka atau lecet di tubuh kita, kan itu lebih banyak fungsi vitamin C. Kemudian untuk vitamin D itu untuk mempercepat proses penyerapan kalsium. Jadi dengan vitamin D pertumbuhan tulang dan gigi tidak terganggu. Padahal tulang dan gigi itu adalah untuk meninggikan itu kan, nah supaya tubuh kita dari tulang kita bisa cepat pertumbuhannya. Berarti banyak sekali ya dok untuk vitamin ataupun suplemen juga sangat mempengaruhi juga ya dok untuk mencegah terjadinya stunting. Kalau untuk asupan zat besi itu seberapa penting sih dok untuk pencegahan stunting sendiri? Zat besi tadi kan untuk ini ya, transportasi oksigen untuk supaya ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya anemia. Kalau anemia kan otomatis kecukupan zat-zat gizi, transportasi oksigen juga akan berkurang ya. Sehingga kecukupan zat-zat gizi lainnya di tubuh pun juga akan semakin berkurang kalau dia terjadi kekurangan zat besi ya. Di samping itu dia bisa mencegah perdarahan ketika proses persalinan ya. Kalau zat besinya cukup, HB-nya cukup kan bisa untuk proses pembentukan HB dia untuk anemia tadi. Nah, termasuk transportasi oksigen ke sel-sel tubuh, termasuk otot-otot di ibu dan bayinya. Nah, jadi kalau kurang ya otomatis terjadi kekurangan pertumbuhan otot, kekurangan transportasi oksigen ke seluruh tubuh janin. Berarti sangat berpengaruh sekali ya dok untuk asupan gizi zat besi tersebut. Oke. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah, mungkin jangan kemana-mana, kita jumpa lagi setelah jeda berikut ini, tetap di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan.
paling penting adalah vaksinasi. Karena tadi vaksinasi akan memegang kunci ya untuk kemudian mengendalikan laju penularan tadi. Jika melihat data kumulatif dari 21 Januari sampai dengan 6 Maret 2022, 70% dari 8.239 pasien yang meninggal di rumah sakit adalah belum mendapatkan vaksinasi lengkap. Saat ini Provinsi Bali dan Yogyakarta menjadi 2 provinsi yang telah mencapai cakupan vaksinasi anak lebih dari 70%, baik untuk dosis 1 dan dosis kedua. Halo para pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak masih bertahan di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan. Dengan tema, mencegah generasi bangsa dari stunting. Baiklah, kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Silakan langsung hubungi nomor di bawah ini. Halo? Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan Nyonya Sinta di Parigi. Oh, Nyonya Sinta. Ya, halo Nyonya Sinta, Bu Sinta, apa kabar? Ya, baik dok. Pariginya di mana? Parigi Kacil apa Parigi Simbar? Parigi Simbar dok. Oh ya, silakan. Saya mau bertanya dok. Tadi kan disebutkan bahwa tinggi badan salah satu indikasi atau gejala stunting ya dok. Ya. Untuk lebih memastikan saja dok. Jadi apakah anak yang bertubuh pendek itu selalu disebut stunting atau tidak? Ya, pertanyaan yang bagus untuk memastikan lagi ya ini ya. Memang tubuh yang pendek, pengertian stunting itu memang tubuhnya memang pendek. Tetapi ada standar tertentu ukuran, misalnya untuk umur sekian, tingginya sekian, itu ada tabelnya ya. Nah, kalau itu kurang sampai -2 dari nilai seharusnya, itu memang bisa dikatakan stunting. Tapi itu pun harus ditambah apakah dia ada gangguan tadi, gangguan kognitif tadi ya, perkembangannya maksudnya, apakah ada dia keterlambatan dia dalam, kalau dia sudah bisa diajak ngomong ya, keterlambatan mengingat tadi makan apa waktu pagi, itu kan memori namanya. Kemudian dia kemarin apa ya kan, itu kalau misalnya dia agak keterlambatan sedikit ya mungkin itu ada sedikit gangguan memori. Kemudian juga untuk anak-anak yang baru belajar kata-kata atau dia kosakatanya masih kurang dibanding anak-anak sebayanya, seperti itu bisa dikatakan stunting kalau dia. Tapi kalau hanya tinggi badan belum tentu, karena bisa dipengaruhi oleh genetik yang seperti saya sebutkan tadi gitu. Tetapi kalau yang genetik ini bisa dicegah dengan gizi yang cukup, tetapi memang harus mencegahnya sejak dalam kandungan sampai 2 tahun pertama kehidupan gitu, atau yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dalam kandungan tuh kalau dia 9 bulan kan berarti 9 kali 30 kan 270 hari harus isat. Kemudian setahun 365 hari, 2 tahun tambah 365 hari, totalnya 1000 hari pertama kehidupan. Seperti itu. Begitu Bu Santi di Parigi, apakah jelas? Apakah masih kurang jelas? Sudah jelas dok. Waduh, mantap ini. Suaranya ini kayaknya sedang puasa nih, Pina. Agak-agak sendu. Ya. Puasa kah atau enggak puasa nih, Bu Santi nih? Puasa dok. Oh iya, alhamdulillah. Selamat berpuasa ya, Bu. Semoga lancar ya, Bu. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan?
ada lagi dok mungkin Nah, dari Bu Santi. Oh Ibu Santi, bagaimana Ibu? Sudah cukup? Oh sudah. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Santi. Terima kasih dok. Sama-sama. Sama-sama. Baiklah, kita akan membuka lagi dok untuk satu pertanyaan terakhir ya dok yang Ya, mungkin satu aja lagi karena Iya. mengingat kita terbatas waktu ya. terbatas ya. Oke. Silakan bagi yang ingin menelpon langsung hubungi nomor di bawah ini. Halo. Halo. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Ini dengan Lutfi di Margasari. Lutfi ya di Margasari ya, Pak Lutfi ya. Iya, iya. Bapak apa Kak ini? Heeh. Bapak aja dong. Oh, Bapak Bapak ini. ya. Gimana Pak Lutfi? Ada yang bisa saya bantu untuk menjelaskan? Oh, ini dok, saya ingin bertanya. Ini kan berat badan anak saya di rumah ini kan agak turun. Ini bagaimana sih saya sebagai orang tua harus menanganinya atau mencegahnya gitu dok? Iya. Kalau dia usahakan sebelum kurang dari 2 tahun tuh kita sudah ada intervensi yang bagus ya. 1000 hari pertama kehidupan tadi. Jadi caranya supaya dia berat badan bertambah, coba variatifkan makanannya ya, divariasikan lah, tidak hanya itu aja kan. Memang kita mengerti memang kehidupan ekonomi yang sulit sekarang ini, tetapi mungkin dengan cara masaknya yang berbeda, mungkin sumbernya sama telur ya misalnya, tapi pola masaknya mungkin tidak hanya di dadar, tapi tidak hanya digoreng mata sapi, tapi mungkin di dadar atau dimasak dengan santan atau dimasak dengan apa, sehingga variasi menu makanan akan meningkatkan nafsu makan anak-anak ya. Satu. Yang kedua, perlu suplemen vitamin. Suplemen vitamin dari petugas kesehatan ya. Biasanya sih ada minum sirup atau tablet ya, sirup mungkin ya untuk anak-anak ya. Sehingga akan memacu nafsu makan anak-anak itu. Jadi walaupun mungkin variasinya nggak terlalu, tapi dengan suplemen makanan dengan vitamin yang diberikan tadi, dia akan tambah nafsu makan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk intervensi dalam hal kalau memang perlu infus dan sebagainya, diinfus gitu kan, tidak hanya yang makanan. Kalau memang dia menurut dokter harus diinfus, ya memang harus dengan cara diinfus dulu, mungkin dirawat inapkan beberapa hari, itu juga bisa untuk pengobatan awal. Kemudian untuk jangka panjangnya tadi, ya jangan sampai tinggi badan anak itu kurang ya. Bisa mungkin kalau dalam dia masa prapubertas, jangan sampai setiap tahun tuh jangan kurang dari 4 cm pertambahannya. Prapubertas ya, artinya belum balik dia. Atau pada anak kecil, pada anak wanita belum haid, itu jangan sampai kurang dari 4 cm tiap tahunnya untuk mencegah tinggi badan yang kurang tadi. Caranya tadi ya, pola makan tadi harus ditingkatkan sehingga stunting bisa dicegah. Mungkin itu Pak Ari. Pak Lutfi. Pak Ari Lutfi apa tuh? Ya. Bagaimana Lutfi, ya? Pak Lutfi? Iya, jelas. Oh iya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Lutfi? Sudah, kita Oh iya. Ya. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya.
Baiklah para pemirsa yang ada di rumah, saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaannya, juga terima kasih atas penjelasan dari narasumber kita. Semoga menjadikan tambahan edukasi dan wawasan kita dalam pencegahan stunting, terjadinya stunting. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita jumpa lagi setelah jeda berikut ini, tetap di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan. Teman-teman, kita telah melewati gelombang demi gelombang COVID-19 yang juga memaksa kita untuk merubah pola hidup dan aktivitas kita semua. Beradaptasi dan tidak lengah, itu yang harus kita lakukan. Tantangan COVID-19 yang kita hadapi saat ini didominasi oleh varian Omikron yang penyebarannya lebih cepat namun gejalanya lebih ringan daripada varian Delta. Tercatat kasus harian saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan puncak kasus harian Delta. Namun, angka kematian yang ditimbulkan jauh lebih rendah. Walaupun menimbulkan gejala yang relatif ringan, saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi varian kasus Omikron. Bagi masyarakat yang terpapar dengan gejala ringan atau OTG dan tidak memiliki komorbid juga bukan lansia, diimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, menggunakan layanan telemedicine jika tersedia, atau melaporkan diri ke puskesmas terdekat. Rumah sakit difokuskan kepada pasien yang bergejala sedang, berat, hingga kritis. Bagi lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, dan belum divaksin memiliki potensi sakit kritis hingga kematian. Oleh karena itu, jangan lengah. Kita harus tetap waspada, teman-teman. Vaksinasi dan protokol kesehatan menjadi proteksi terbaik melawan Omikron. Mari teman-teman semua, kita imbau saudara-saudara kita untuk tetap disiplin mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan vaksinasi lengkap, termasuk booster, dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Halo para pemirsa yang ada di rumah, jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan dengan tema mencegah generasi bangsa dari stunting. Baiklah, sebelum menutup program ini, kita akan mendengarkan sebuah quotes of the day dari narasumber kita. Saya persilahkan. Masa emas anak-anak kita adalah 1000 hari pertama kehidupan, yakni ketika anak-anak kita dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Cukupkanlah gizi di 1000 hari pertama kehidupan untuk cegah stunting. Baiklah para pemirsa, setelah mendengarkan quotes of the day dari narasumber kita, maka berakhir pula program kita dengan tema menjaga generasi bangsa dari stunting. Kita sudahi sampai di sini. Semoga para pemirsa yang ada di rumah mendapatkan ilmu dan wawasan pengetahuan mengenai stunting. Teruntuk para pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa terus saksikan program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 9 pagi, jam 2 siang, jam 9 malam hanya di Tapin TV. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam perbuatan atau perkataan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.